Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan semua umat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini, bahwa sesuai dengan kalender gerejawi kita, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Karena itu saudara-saudara, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, mari kita menyatukan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat bangkit berdiri, bersama-sama dengan semua orang percaya, kita kembali mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki pewartaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, pada pagi hari ini, di tengah-tengah kami merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami mengangkat syukur kepadamu bahwa kami semua tetap berada dalam keadaan yang baik, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, dalam satu iman kepadamu, sehati sepikir, telah datang di hadapanmu untuk menyembah Engkau, memuliakan namamu. Firman-Mu hendak kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tuhan, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti kebenaran kitab suci. Kami mampu untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kerangka kami melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja yang diutus oleh Tuhan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan atau kitab suci yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini bersumber dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Di bawah perikop pembacaan, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang sempat mendengarkan pewartaan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, saudara-saudara, masih ada satu gelaran pertemuan yang diselenggarakan oleh Yesus dengan murid-muridnya pada hari terakhir atau pada menit-menit terakhir sebelum ia naik ke surga. Pertemuan yang digelar atau diselenggarakan oleh Yesus jelang ia naik ke surga itu punya arti penting baik bagi Yesus pun bagi murid-murid Yesus. Dalam pertemuan itu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang masih sempat disampaikan, bahkan harus disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Hal yang pertama, kalau kita membaca dalam catatan Injil Lukas pada bahagian yang terakhir, pasal 24, bahwa Yesus memandang penting untuk merekonstruksi pemahaman iman murid-muridnya tentang seluruh isi kitab suci, khususnya berkenaan dengan Mesias, Yesus Sang Juru Selamat itu, Allah yang telah menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, yang dengan jalan itu manusia diselamatkan, hidup dalam persekutuan dengan Allah, hidup dalam pengharapan kepada Allah. Penting artinya, saudara-saudara, Yesus membangun kembali pemahaman iman yang utuh bagi murid-muridnya. Sebab sebelum mereka melaksanakan tugas kesaksian yang akan dimandatkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus itu harus memiliki pemahaman iman yang utuh, yang cukup, yang komprehensif mengenai iman mereka, mengenai Tuhan yang mereka percaya, Allah yang telah menyelamatkan mereka. Itu yang pertama. Seperti dikatakan dalam Injil Lukas pasal 24, dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran murid-muridnya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang kedua, dalam pertemuan itu, saudara-saudara, ada pendelegasian tugas, ada penyampaian tentang mandat atau amanat agung untuk menyaksikan, mewartakan
keselamatan itu atau shalom dari Allah itu kepada dunia ini. Dikatakan mulai dari Yerusalem dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain bahwa Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, posisi orang-orang percaya itu, saudara-saudara sekalian, tidak hanya sebagai penerima shalom, penerima keselamatan, tetapi juga dikehendaki oleh Allah untuk menjadi penyalur berita keselamatan itu, menjadi penyaksi tentang keselamatan yang datang daripada Allah. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan dalam catatan Injil Lukas, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberkati murid-muridnya. Ia mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Itu sebuah perbuatan yang menjelaskan tentang penguatan iman yang dilakukan oleh Yesus bagi murid-muridnya, peneguhan iman. Sebuah penjelasan bagi murid-murid Yesus bahwa tugas kesaksian yang akan mereka lakukan, yang akan mereka laksanakan, bukanlah tugas yang mudah. Akan ada tantangan, akan ada kesulitan. Karena itu mereka perlu dikuatkan, mereka perlu diteguhkan. Karena itu Yesus memberkati mereka, membangkitkan semangat, kepercayaan mereka, keyakinan mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu pesan penting Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Tujuannya supaya murid-murid itu sungguh-sungguh memiliki kesiapan mental, kesiapan yang cukup, yang mumpuni tentang tugas dan tanggung jawab mereka yang akan mereka lakukan, yang akan mereka laksanakan. Mereka harus punya pemahaman yang utuh tentang kebenaran kitab suci, tahu kebenaran, sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang mereka percaya itu, tahu segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka, yang harus mereka wartakan, sampaikan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga bahwa mereka perlu punya konsepsi pemahaman iman yang benar tentang tugas dan tanggung jawab mereka, apa yang mereka harus lakukan, dan bagaimana mereka melakukan tugas kesaksian itu di tengah-tengah dunia ini. Nah, dalam bacaan kita tadi ada ucapan Yesus yang penting bagi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, dan juga bagi gereja pada sepanjang zaman, bagi kita semua. Dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di muka bumi ini, di tengah-tengah dunia ini, di seluruh bahagian dunia ini. Dari sini kita bisa belajar, saudara-saudara, sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, bagaimana seharusnya kita mengerjakan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa selalu penting kita ingat, kita syukuri di hadapan Tuhan bahwa kita tidak hanya dalam posisi sebagai penerima anugerah keselamatan, tetapi juga kita semua dimandatkan, terpanggil untuk melanjutkan shalom itu, keselamatan itu kepada dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, dalam seluruh keberadaan hidup kita.
lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat cara hidup kita, yang menjadi shalom bagi dunia ini, yang mengkontribusikan pengaruh kebaikan sehingga orang lain menjadi orang yang mengalami damai sejahtera, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk mengerjakan semuanya itu, untuk melakukan semuanya itu, melaksanakan tugas kesaksian gereja, menjadi orang yang melaksanakan pewartaan firman Tuhan, yang terpanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang, kita perlu untuk mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa dari Allah, kuasa Roh Kudus. Sebab itulah pokok kekuatan kita, itulah sumber kekuatan utama satu-satunya bagi gereja dalam melaksanakan misi Allah di muka bumi ini. Bahwa kita bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, sebagai kekuatan yang besar, kekuatan yang tidak terbatas bagi kita untuk mengerjakan tugas-tugas kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mengingat pengalaman hidup kita sebagai orang-orang percaya, termasuk kita selaku gereja dalam kerangka tugas kesaksian kita, pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, kita semua telah memiliki kesimpulan iman yang teguh bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat kita lakukan untuk menopang pelaksanaan tugas-tugas panggilan gereja, tugas-tugas kesaksian gereja di tengah-tengah dunia ini, bahkan melakukan segala sesuatu menyangkut hidup dan kehidupan kita tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus yang bersumber dari Allah sendiri dan Allah itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita syukuri anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus sepanjang perjalanan kehidupan kita, dan seterusnya kita memposisikan diri kita, menempatkan hidup dan kehidupan kita sebagai alat dalam tangan Tuhan yang akan menyaksikan shalom itu, keselamatan itu kepada dunia ini. Kita semua terpanggil untuk menjadi penyalur berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita, dan juga Tuhan menghendaki supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Tetapi semua itu hanya mungkin kita lakukan, dapat kita lakukan kalau kita bersandar pada kuasa Roh Kudus itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus dikatakan kembali ke Yerusalem. Di sana mereka berkumpul, berdoa, bersekutu dalam satu pengharapan kepada Tuhan untuk menanti datangnya Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi mereka. Yang artinya bagi kita bahwa dalam kerangka kita melaksanakan tugas panggilan kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini, kita penting senantiasa untuk menatap kepada Tuhan, menatap pada sumber kekuatan kita, sumber kuasa kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh penolong bagi kita. Amin. Kembali kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan, memberi persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan, sekalipun kita lakukan di tempat kediaman kita masing-masing atau dimanapun kita berada pada hari ini.
Kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada hari ini, di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami, yang telah memanggil kami dan mengutus kami untuk menjadi saksi keselamatan itu di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami selaku gereja-gerejamu, supaya kami senantiasa mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus untuk bersaksi, dan menjadikan kekuatan itu sebagai jaminan bagi kami untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan di tengah-tengah tugas kesaksian yang kami lakukan. Berkati seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-jemaat-Mu, seluruh umat Tuhan. Pada hari ini kami datang bersyukur bersama-sama dengan semua umat Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan dan mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, di mana kami sedang menghadapi kondisi kehidupan yang masih memprihatinkan bagi kami. Kami masih bergumul dengan persoalan COVID-19. Tuhan berkati kami semuanya, berkati pemerintah kami dan semua pihak terkait, supaya persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik, dan kami kembali boleh beraktivitas secara normal, kami boleh produktif kembali, kami boleh melaksanakan semua tanggung jawab kami, kewajiban hidup kami, bahkan tugas-tugas pelayanan gereja yang kami lakukan di berbagai tempat di muka bumi ini. Tuhan berkati. Di tengah-tengah persekutuan dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus pada hari ini, kami berdoa secara khusus untuk Gereja Protestan Indonesia Luwu, khususnya dalam kerangka kami menggumuli bersama pengerjaan pembangunan kantor sinode. Tuhan berkati panitia pembangunan dan semua pihak terkait, saudara-saudara kekasih kami yang menyatakan kemurahan hati untuk menopang pekerjaan. Berkati jemaat, rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan pendidikan, sedang mencari pekerjaan, terutama lagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan hadir memelihara kehidupan mereka masing-masing. Juga mereka yang masih sedang dalam penanganan medis, perawatan intensif, mereka yang terpapar oleh COVID-19 di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat lain, Tuhan hadir menghibur dan menguatkan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami di tengah-tengah persekutuan jemaat Kalpari yang masih sedang bergumul dengan penyakit mereka, baik karena penyakit itu sendiri pun karena faktor ketuaan. Kekasih kami Bapak Roy Rustam, Bapak Ebe Pamuso, Bapak dan Ibu Rapang, Ibu Yuni Mangin, anak kekasih kami Arjen Robin, Ibu John Pasai yang baru saja menjalani perawatan medis secara intensif, Bapak Tangdilalo, Bapak Tangdiongga, Mama Nesa, dan semua orang-orang yang sudah lanjut usia. Karuniakan kekuatan, penghiburan, semangat dalam menjalani kehidupan ini, rasa percaya diri yang besar bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur penolong bagi kami semuanya. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang minggu, baik kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, pun kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelaksanaan pelayanan pada setiap pekan dalam kondisi yang masih serba terbatas seperti sekarang ini. Tuhan berkati kami, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh
pewartaan firman Tuhan yang berlangsung pada hari ini dan seterusnya ke depan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala kemurahan kebaikan yang pada hari ini kami syukuri dalam bentuk pelayanan kasih yang kami lakukan di tempat kediaman kami masing-masing. Tuhan berkati persembahan jemaat, tanda terima kasih kami kepadamu. Sempurnakan doa, permohonan kami, harapan-harapan kami. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa, bersyukur, menaruh pengharapan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada kami segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Demikian ibadah kita sekali lagi bersama-sama dengan seluruh majelis gereja. Kami menyampaikan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat siang.